Oke, ini adalah video kedua dari minggu ketiga tentang digital consumer. Sebelum kita membahas tentang consumer decision journey, kita akan bicara dulu tentang konsep yang disebut dengan moment of truth atau momen di mana orang itu mendapatkan truth atau pengalaman berinteraksi dengan suatu produk atau suatu merek. Dulu pemasar mempercayai bahwa orang mendapatkan suatu truth pengalaman terhadap suatu produk atau merek kalau dia sudah mengkonsumsinya. Pada tahun 2005, melalui Wall Street Journal, P&G menemukan suatu teori yang disebut sebagai first moment of truth. Di dalam teori ini menyebutkan bahwa ada suatu hal yang dilupakan pemasaran, bahwa konsumen itu mulai mengenali atau menilai suatu produk itu ketika dia melihat di rak, ya. Dia akan melihat bentuk packagingnya, dia akan melihat bagaimana desainnya, ingredientnya dan lain-lain. Maka disebut sebagai first moment of truth itu ada ketika orang itu ketemu dia secara fisik di supermarket di rak-raknya. Maka disebutnya orang dapat ini teorinya disebut sebagai ya P&G tahun 2005 ini membuat teori namanya three step modeling moment of truth. Orang pertama biasanya punya stimulus, kemudian dia punya first moment of truth pertama adanya di shelf of store, di rak-rak di toko. Kemudian dia punya second moment of truth ketika dia sudah punya experience terhadap suatu produk itu. Nah, teori ini direvisi oleh Google pada tahun 2011. Google mengatakan bahwa orang sebelum datang ke rak di supermarket dia melakukan review, dia mencari di dalam Google, ya. Dia sudah mendapatkan pengetahuan dan bahkan dia sudah melakukan judgement apakah produk A, merek A ini bagus atau tidak, itu jauh sebelum dia pergi ke shelf atau ke store-nya, ya, sebelum dia ketemu di raknya Superindo misalkan. Maka Google menemukan suatu teori namanya zero moment of truth, yaitu dia mendapatkan moment of truth ya tentang produk tadi itu pre-shopping atau sebelum dia shopping. Itu bisa di iStore, maksudnya di internet store, atau dia di rumah. Jadi akhirnya modelnya berganti, misalkan orang punya stimulus, saya ingin mendapatkan produk perawatan muka gitu. Makanya sebelum dia tidak langsung ke store untuk melihat produknya, dia melakukan review dulu. Di review ini dia sudah punya gambaran produk apa yang bagus, dia sudah punya attitude produk A terhadap produk B dan lain-lain. Baru setelah itu dia melakukan melihat di fisiknya di stores gitu ya, dan mencoba. Nah, zero moment of truth ini bisa bermacam-macam. Dia bisa dari online, bisa dari family dan friends. Bisa juga zero moment of truth itu bisa dari TV, print ad, atau dari tokonya itu sendiri. Nah, ini model ini sangat rumit. Dia bisa saling berinteraksi sesama variabel. Jadi meskipun itu dari online, tapi online ini kan di-generate dari beberapa. Dia mendapatkan informasi, misalkan gini, dia mendapatkan informasi dari online. Tapi online ini kan sumbernya bisa dari media, bisa dari brick and mortar, dan dari TV. Karena kemudian McKinsey berhasil membuat suatu menstrukturkan gitu ya dengan bagus tentang bagaimana journey orang ketika dia memutuskan untuk memilih suatu produk atau suatu merek gitu yang akan dikonsumsinya. Ini adalah framework yang di-create oleh McKinsey pada tahun 2008, disebut sebagai The Consumer Decision Journey. Pertama ya, ini membacanya ya, ada dua loop gitu ya, ada dua loop. Loop yang besar adalah ketika orang itu memiliki suatu kebutuhannya, initial condition. Dia memiliki suatu kebutuhan, maka dia akan melakukan suatu evaluasi ya. Kemudian setelah dia melakukan suatu evaluasi,
maka dia akan punya moment of purchase-nya, membeli produk itu. Nah, setelah itu dia akan menggunakannya. Nah, ada dan akan berulang gitu ya loop-nya. Tapi ada loop yang di tengah dia tidak perlu untuk melakukan evaluasi karena ini adalah sesuatu yang sudah berulang, dia sudah loyal, maka begitu dia ada trigger maka dia akan langsung melakukan pembelian. Nah, model ini ya punya aktivitas yang dilakukan oleh konsumen di masing-masing titik ini. Pertama, misalkannya setelah trigger, kemudian misalkan triggernya contohnya adalah saya ingin membeli produk perawatan muka, ya. Muka saya kusam, saya ingin membeli produk perawatan yang bisa membuat muka saya tidak kunsap. Maka konsumen akan memiliki suatu consideration set. Misalkan produknya harus dari bahan alami, produknya harus bisa mencerahkan, produknya harus bentuknya apa segala macam. Itu adalah initial consideration set atau consider beberapa pilihan-pilihannya. Nah, kemudian konsumen akan melakukan pemilihan produk-produk apa yang sesuai dan merek-merek apa yang sesuai. Ya, setelah tadi. Ya, setelah itu konsumen akan melakukan evaluasi, memilih brand mana yang masuk ke pilihannya, brand mana yang tidak masuk ke pilihannya. Setelah dia ketemu brand apa yang tepat, maka konsumen akan melakukan pembelian. Nah, terus ini akan pembelian suka atau tidak suka, maka dia akan men-trigger sesuatu kebutuhan yang baru lagi. Kalau itu menjadi sesuatu yang habitual, maka dia akan ada di loop dalam. Framework ini framework yang sangat penting, biasanya digunakan untuk marketing analitik. Misalkan ya, kalau kita di analisa awal ini sebenarnya informasi apa sih yang kita butuhkan, ya. Apa saja informasi yang bisa kita analisa. Nah, itu nanti kita akan membahas lebih detail di materi untuk di paruh kedua. Nanti ada satu materi yang sangat menarik namanya marketing analitik, ya. Jadi ini bicaranya, nah kalau kita kaitkan dengan tadi zero moment of truth, pertama dia punya sesuatu kebutuhan, maka dia akan pergi ke media sosial, ke Google ya kebanyakan untuk mencari sesuatu produknya, maka kita sebut sebagai zero moment of truth. Kemudian first moment of truth-nya adalah ketika dia berinteraksi fisik dan melihat produk itu, dan kemudian dia melakukan purchase decision-nya, ya. Setelah dia lihat di rak, dia melakukan purchase decision-nya. Setelah melakukan purchase decision, maka dia akan mencoba produknya itu kita sebut sebagai second moment of truth. Apakah ini senang atau tidak senang, gitu ya. Kalau ini sesuatu yang positif, maka dia akan melakukan share opinion. Share opinion bisa positif, bisa negatif ya. Bisa positif, bisa negatif share opinion. Atau dia bisa kembali lagi share opinion ini masuk sebagai inputnya untuk Z-mode ya. Z-mode zero moment of truth tadi kan informasinya dari banyak hal, salah satunya adalah dari user ya. User yang setelah menggunakan suatu produk kecantikan atau produk perawatan A, maka dia akan memberikan informasi di online dan informasi ini akan dikonsumsi orang yang baru melakukan zero moment of truth tadi ya. Nah, atau kalau enggak dia ada kebutuhan baru lagi karena dia sudah oke, maka dia akan langsung melakukan purchase decision tanpa dia melakukan proses-proses untuk melihat lagi, menanyakan lagi, atau dia akan melihat ingredientnya di rak gitu ya. Ini disebut sebagai loyalty loop gitu. Jadi dia langsung melakukan proses pembelian tanpa dia melakukan evaluasi lagi. Ini model yang sangat penting yang biasanya nanti kita akan gunakan untuk mengetahui ya. Kalau kita ingin tahu initial consideration set itu pertanyaannya apa sih untuk analitik, nanti kita akan bahas di paruh kedua.
Nah, yang terakhir, perilaku konsumen yang sangat harus diperhatikan di era terkait dengan marketing digital ini adalah bicara tentang user generated content. Ini kita ulang-ulangin terus berkali-kali karena ini adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi yang dimaksud dengan UCG itu adalah konten. Konten itu bisa tag, video, image, review yang di-create oleh people, bukan dari brand. Ya, tapi brand itu biasanya akan meng-share gitu kan. Anda pasti pernah lihat ya, share-nya merek itu berdasarkan reviewnya dari konsumen. Share-nya di mana aja, bisa di sosial media, bisa di website atau di marketing channels yang lainnya. Misalkan Anda mereview suatu merek kosmetik, kemudian si perusahaan merek kosmetik itu menggunakan review Anda yang dikonsumsi, yang disebarkan di beberapa media yang dimiliki. Maka ini disebut sebagai prosumer ya. Konsumen itu sudah sebagai produser untuk menciptakan suatu konten, bahkan si perusahaan tadi, si brand, si pemilik produk itu menggunakan konten yang diciptakan konsumen tadi untuk aktivitas pemasarannya. Ya, UCG ini rata-rata kalau di Indonesia sekarang masih banyak menggunakan Instagram. Kalau di luar sudah banyak menggunakan menggunakan YouTube. Sekarang sih di Indonesia sudah banyak ya menggunakan YouTube. Ya. Saya paling senang UCG ini memberikan contoh Dalgona Coffee. Ini adalah UCG yang berhasil membuat Nescafe menjadi viral saat itu sampai dia run of stock atau kehabisan stok gitu ya. Wardah banyak sekali dia ada UCG-nya ya. Bicara tentang Wardah ini sangat menarik ya, banyak sekali konten yang di-create oleh konsumen yang ini sangat membantu si pemilik brand. Nah, nanti di dalam modul Anda sudah dijelaskan juga apa sih yang mendorong orang untuk melakukan UCG. Motivasi apa yang mendorong konsumen untuk melakukan UCG. Oke, ini salah satu contohnya ya. Anda kalau masukkan Samsung S20 atau MacBook Pro, maka di halaman pertama sampai berpuluh ini YouTube ya ini ya, kita nggak menemukan official store dari Samsung atau dari Apple itu. Maka yang di halaman pertama ini adalah kebanyakan adalah si review atau si konsumen. Nah, ini menandakan bahwa ya secara popularitas review dari konsumen itu lebih disenangin dibandingkan dengan review yang dibuat oleh si brand. Maka sebenarnya ada beberapa yang perlu kita perhatikan juga. Kalau UCG itu kan motivasinya adalah non-ekonomi ya. Jadi bukan dibayar oleh si perusahaan. Anda harus bedakan antara si tadi orang yang keperluannya adalah generated content itu tujuannya adalah untuk engagement, atau dia sebagai influencer yang memang sebagai profesional tugasnya adalah untuk mempromosikan suatu brand melalui sosial media yang dia milikinya. Baiklah, itu adalah kita sudah akhir di video yang minggu ketiga. Dipelajarin modulnya, dikerjakan tugas dan kuisnya. Sampai ketemu lagi untuk minggu keempat. Nanti kita sudah masuk ke lebih detail, kita akan ngomongin tentang search marketing. Terima kasih.